Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang sahabat Nabi yang menggali kuburnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang lelaki yang bernama Abu Sufyan bin Harits. Beliau merupakan sepupu dari Rasulullah SAW karena ayahnya yang bernama Al-Harits bin Abdul Muthalib bersaudara dengan ayah dari Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Bahkan Abu Sufyan bin Harits adalah saudara sepersusuan dari Rasulullah SAW. Mereka sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Beliau juga seumuran dengan Rasulullah dan tumbuh dalam keluarga Bani Hashim. Pada masa jahiliyah, Abu Sufyan adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan banyak orang yang menyangka bahwa Abu Sufyan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Namun ternyata Abu Sufyan menolak Islam, bahkan memilih menjadi musuh Rasulullah SAW, sehingga persahabatan mereka pun pupus karena dia sangat membenci dakwah Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Abu Sufyan merupakan seorang yang sangat ahli dalam menunggang kuda dan juga ahli dalam bersyair. Maka dengan keahliannya itu, ia gunakan untuk mengganggu dakwah Rasulullah, bahkan memerangi Rasulullah SAW. Bahkan Abu Sufyan juga selalu mengobarkan semangat pada orang-orang jahiliyah untuk berperang melawan kaum muslimin dan juga selalu membuat rencana untuk menyiksa kaum muslimin. 20 tahun lamanya Abu Sufyan bin Harits bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Selama itu ia selalu mencela Rasulullah dan juga kaum muslimin. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah pun datang kepadanya. Sesaat sebelum terjadinya Fathul Mekah, akhirnya Abu Sufyan bin Harits memeluk Islam. Diriwayatkan bahwa dalam sebuah peperangan bernama Perang Hunain, yakni perang antara kaum muslimin dan juga kelompok musyrikin, Abu Sufyan menunjukkan pembelaannya terhadap kaum muslimin. Abu Sufyan menebaskan pedangnya ke arah kaum musyrikin yang selama ini pedang tersebut mengarah ke wajah Rasulullah. Hal ini diketahui Rasulullah sehingga membuatnya bertanya kepada sahabat. Setelah Rasulullah mengetahuinya dari salah seorang pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bahwa orang yang ikut berperang dengan musuh-musuhnya itu adalah Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah berucap, "Semoga Allah mengampuni segala permusuhannya terhadapku." Mengetahui Rasulullah mengampuninya, Abu Sufyan lalu mencium kaki Rasulullah yang berada di pelana kuda. Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan kalimat motivasi, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskanlah pedangmu." Mendengar kalimat Rasulullah itu, Abu Sufyan mengerahkan kekuatannya dengan sangat hebat, sehingga kaum musyrikin lari tunggang langgang dan melarikan diri dari medan perang. Kemudian pada suatu hari, orang-orang melihat Abu Sufyan sedang menggali sebuah lubang. Mereka sangat keheranan terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan makamku." Lalu hanya 3 hari setelah itu, ia berbaring di rumahnya. Sementara itu keluarganya berkumpul dan menangisinya. Dengan sangat tenang ia membuka mata, kemudian berkata, "Janganlah kalian tangisi aku, karena sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah berlumur dalam dosa lagi." Kemudian Abu Sufyan pun wafat dan dimakamkan di kuburan yang ia gali sendiri di pemakaman Baqi. Demikian kisah ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.